dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat ke-179, walaqad zara'na li jahannama, ya kan, katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan aku penuhi, akan aku sesaki, ya kan, akan aku isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan bangsa manusia yang mereka rata-rata semua waktu di dunianya lahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha, tapi hati mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Terus saja musibah terjadi tapi nggak pernah. Yang paling parah, musibah terjadi kita tidak bisa mengambil muhasabah. Musibah terjadi iman kita tidak naik. Musibah terjadi kita tidak dalam keadaan beriman. Itu yang paling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala hajan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak jamaah khifillah, jamaah Masjid Nurul Yakin, jamaah sholat maghrib sampai datang waktu isya yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah ini tidak ada tara dan bandingnya dengan nikmat-nikmat yang lain. Karena nikmat hidayah inilah yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan baik dunia dan akhirat. Dan nikmat inilah yang paling banyak diminta dalam keseharian kita, terutama saat kita beribadah, yaitu sholat. Yang kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim. Karena ini penting. Apatah lagi kita berada di episode di ujung zaman, di akhir zaman, di mana segala kebatilan dan kemungkaran terkuak lebar, di mana di akhir zaman nanti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, nanti saat itu kita diibaratkan oleh Rasulullah memegang agama, memegang din ini seperti memegang bara api, panas, tidak dipegang, kita butuh cahayanya, dipegang membakar diri kita. Banyak hari ini orang yang menegakkan kebenaran justru berada di jeruji besi, terasing, merasa ditinggalkan oleh umat dan pengikutnya. Tapi banyak orang yang kemudian berada di jalan kemungkaran, berpesta pora, bahkan mereka menganggap mereka yang paling benar dan mereka menikmati kemenangan demi kemenangan. Maka bagi kita orang yang beriman, kita meyakini benar bahwa Al-Quran ini adalah bukan hanya sekedar kitab bacaan, tapi Al-Quran ini adalah GPRS. Al-Quran ini adalah guidance. Al-Quran ini adalah hudan. Al-Quran ini adalah petunjuk. Maka oleh sebab itu Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kalau kita mau selamat, kalau kita mau mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat-saat seperti ini kita tidak boleh lari, kita tidak boleh keluar, kita tidak boleh meninggalkan Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an adalah tujuh terus. Ahlinya datang ya. Ya kan ketua masjid kalau patah nggak apa-apa, kalau anak patah kan salah. Tadi ada udah ngerti masih diturun tangan takut patah ya. Ya, judul kajian kita malam hari ini adalah judul yang mengantarkan kita untuk bagaimana merenung bahwa Al-Quran itu menegaskan kepada kita, kalau kita terus mentadaburi Al-Quran, kalau terus kita mengolah keseimbangan antara pikir dan zikir. Karena hari ini ada pikir terus meninggalkan Al-Quran, yang ada liberal. Dibilanglah
Jilbab nggak wajib, kalau panasan buka aja, kan enak banget ya. Kalau zikir terus tapi tidak diolah pikirnya, maka jadilah orang-orang yang beragama hanya untuk dirinya sendiri. Tasawuf, ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, berlinangan air mata, kemudian umat dibantai. Jenggotnya panjang, malaikat bergelantungan, ya kan? Tapi Yahudi sana membunuh saudara-saudaranya, dia tidak berperang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang ulil albab. Orang-orang yang baca Quran tapi orang-orang juga mengamalkan Al-Quran. Orang-orang yang ikut kajian keilmuan, juga orang-orang yang mau membela agama Islam. Secara lini sekarang, secara ekonomi semua, kita hari ini harus berjuang. Kita lihat hari ini luar biasa. Nah, saat kita lihat sekarang bahwa apa yang menyebabkan datangnya ujian atau datangnya musibah. Yang pertama, ujian datang, musibah datang kalau kemudian kita itu melakukan apa yang disebut di dalam hukum agama atau Al-Quran itu adalah musyraf, yaitu kita itu berlebih-lebihan. Israf ini berlebih-lebihan pada sesuatu. Bisa jadi berlebihan kepada jabatan, sehingga kecintaan kita kepada jabatan, berlebihan kita mensikapi sebuah jabatan, kemudian kita biarkan demi jabatan ini agama ini dihina. Di dalam surat Yasin, surat yang ke-36 ayat yang ke-19. Gugusan surat Yasin ayat 19 ini sebelum sampai datang kepada ayat 19 dikisahkan kepada kita bahwa orang-orang pada satu negeri di penduduk atau di ayat surat Yasin itu mereka berdebat, mereka menuduh, mereka memfitnah para mursalin, para penyampai agama ini. Dikatakan oleh mereka itu adalah yang mendatangkan kemalangan, yang mendatangkan kesialan, yang mendatangkan kesusahan. Jadi surat Yasin ini menarik, ini dibaca untuk mengingatkan kita kalau ada kematian. Tapi kita nggak tahu bahwa isinya ternyata dalam surat Yasin tadi itu diceritakan kepada kita ada satu penduduk kota yang dia bertengkar, penduduknya itu menuduh, menfitnah orang-orang yang menyampaikan kebenaran atau para utusan-utusan Allah itu mendatangkan kemalangan. Kira-kira seperti ini narasinya kalau di zaman sekarang. Oh, kalimat la ilaha illallah itu pemecah belah persatuan dan kesatuan. Masjid jangan dijadikan tempat menumbuhkan ajaran radikalisme dan terorisme. Yang emang lagi lucu-lucu kita ini. Ulamanya ditangkap, masjidnya di lockdown, ya kan? Terus agamanya dinyinyir, tapi wakafnya diminta. Ini mohon wakaf, bukan mohon maaf ya kan. Terlaluan banget. Ya kan. Ini negeri yang ada lucu-lucu. Kemudian orang di luar agama Islam boleh mengajar di madrasah, ya kan, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah. Ini kan luar biasa ya kan. Jadi tidak main-main upaya penyerangan agama terhadap diri ini. Maka oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, bal antum muslimun. Jadi orang yang paling ditakuti atau orang yang kemudian mendatangkan musibah atau mendatangkan bala pada satu penduduk kota itu adalah orang-orang yang israf. Orang-orang yang israf ini adalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Di dalam surat Yasin tadi katakan qalu ta'irakum ma'akum. Kata para utusan ini, apakah kalian mengira atau kalian menyangka bahwa bala atau ujian atau musibah atau kemalangan yang bersama kamu itu apa karena disebabkan karena aku? Kata Allah tidak, bal kaum musyrikun. Karena kalian orang-orang yang berlebih-lebihan mencintai dunia. Terutama israf dalam urusan dunia. 14 abad yang lampau Rasulullah sudah menyampaikan hadis ini, mewanti-wanti. Hadis ini disampaikan kepada Rasul di hadapan umat yang ada Rasulullah yang imannya yang luar biasa kokohnya, yang akidah luar biasa kuatnya, yang juhudnya luar biasa, yang cintanya kepada hari akhirat luar biasa. Tapi hadis ini tetap disampaikan di hadapan mereka tentang nanti sayati zaman akan datang kepada kalian satu zaman di mana umat Islam itu akan diperlakukan seperti makanan yang terhidang di atas meja makanan prasmanan. Oh, sahabat nggak percaya.
Sahabat kemudian mengejar dengan pertanyaan, apakah kalian diperlakukan seperti itu karena jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Oh enggak, kata Rasulullah, kalian nanti di akhir zaman banyak, banyak jumlah kalian. Tapi kita tidak berbicara tentang kuantitas, kita bicara kualitas. Ya gitu. Banyaknya umat Islam, satu Habib ditangkap nggak ada satupun yang berani. Kalau takbirnya pada depan, begitu ada asik, bubar, ayo pulang begitu. Tadi takbirnya paling kencang bilang bubar, ayo pulang begitu, nggak ada berjumpa. Ini pelajaran berharga bagi kita. Jadi as-saja'ah, keberanian itu muncul adalah bukan disebabkan karena kenekatan, tapi as-saja'ah, keberanian itu muncul karena sebuah didikan tauhid. Beda orang yang disibgoh dengan sibghatullah, beda orang yang dididik dan yang disinari dengan kalam Allah, sehingga muncul kepada mereka saja'ah. Mereka bukan nekat, mereka saja'ah. Keberanian mereka muncul dikarenakan tauhid mereka yang sangat luar biasa. Kalau hari ini kita belum bisa mengalahkan musuh-musuh Allah, tauhid kita yang memang belum memadai sehingga kita tidak layak mendapatkan janji yang Allah janjikan itu sebuah kemenangan. Gak usah nyalahin orang. Tauhid kita yang tidak sesuai dengan SOP. Kita baru hujan gerimis saja sudah bubar, apalagi hujan peluru. Antara pelana puyeng, darah tinggi naik. Maka lihat kata Allah Subhanahu wa taala, begitu kalian itu musyraf ya kan, terus kata Rasulullah SAW ditanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok bisa jadi umat yang banyak tapi seperti itu? Apa yang sesungguhnya terjadi? Kata Rasulullah, yang aku khawatiri kepada kalian nanti datang pada satu zaman satu virus penyakit yang bukan hanya melululantakkan kalian dalam segi kesehatan, tetapi akidah kalian. Kalau corona ini risikonya cuma mati ya, tapi tidak memisahkan kita dari akidah Islam. Darah tinggi itu risikonya stroke itu lama-lama mati, tetapi tidak memisahkan kita daripada Islam. Nanti ada penyakit yang akan memisahkan kita daripada akidah Islam. Nanti ada penyakit yang memisahkan kita kepada cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada penyakit yang tanpa kita sadari membuat kita jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada satu virus penyakit yang membuat kita tidak lagi berada di barisan kata atau narasi la ilaha illallah. Dikejar oleh sahabat. Penyakit apa ya Rasulullah? Bukan Wuhan, Wuhan. Waktu ditanya lagi, Wuhan itu luar biasa. Hubud dunia wa karihatul maut. Muncul nanti di umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyaknya umat Islam yang ngumpul di masjid, ya, panjang jenggotnya, tebal sorbannya, jidatnya hitam, tapi cinta dunia. Kalau kata Habib Rizik, ya kan, imanuhu bi amrohim, ya kan, imannya tergantung amplopnya. Muncul nanti ulama-ulama seperti itu. Ulama-ulama seperti mobil di showroom, ya kan, sebelum apa-apa melakukan tindakan apa-apa selalu dia DP-nya berapa, gitu kan, berapa saya dibayar. Itu nanti ulama-ulama. Padahal kita ini sedang berhadapan dengan satu musibah, satu ajab yang kalau sama sekarang ini udah kayak pil antimo, darat, udara dan laut, komplit udah. Kan pil antimo gitu kan, darat, udara, laut, ya kan, udah komplit. Udara, kapal Sriwijaya, Jailah. Di Sulawesi Barat gempa, di Kalimantan Selatan yang digadang-gadang, ya kan, ada kabarnya juga kan berapa juta hektar itu kebun ditebang tanpa penanaman kembali, banjir, ya kan, 10 hari. Kalau 30 hari lagi kayak umat Nabi Nuh alaihi salam dia pada semua gelem.
Tiba-tiba Sumedang longsor, terus di tanah di mana dekat pemarkas syariah mau dibubarkan, yang direbut tanahnya, tiba-tiba datang banjir bah yang nggak tahu dari mana, tiba-tiba membawa materi yang sangat luar biasa. Mereka semua ini kaum yang musyrik pun yang berlebih-lebih isyraf, dosanya mentok gitu. Kalau orang dulu tuh dosa, dia dosa tapi nggak mentok, masih disisain tobatnya. Sekarang udah mentok pol. Udah gaspol udah saya udah nggak tanggung. Kalau dulu masih disisain tobatnya, takut mati. Kalau zaman kagak, udah mentok udah pol dosanya semua. Wah, luar biasa, mencaci agama, menghina agama, ya kan, mengolok-olok agama, ya, berani ya kan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, terus ditukar-tukar hukum Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya di akhir zaman kita akan dibingungkan oleh beberapa orang-orang yang mereka itu, kata Rasulullah, sesat dan menyesatkan. Karena begitu tingginya kecintaan mereka terhadap yang namanya dunia, isyraf tadi. Bal antum kaum musyrik. Yang kedua, musibah datang pada satu kota atau musibah itu diundang dengan perbuatan kezaliman yang sangat amat sangat, tetap kemudian kezaliman tadi ini diawali dengan yang namanya menuhankan hawa nafsu. Allah Ta'ala di dalam surat 28, surat Al-Qasas ayat yang ke-50, gugusan ayat sebelum ayat 50 ini, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi mempersoalkan kitab Al-Qur'an dan Taurat. Maka kata Allah, ya Muhammad, bilang kepada mereka orang Yahudi tadi, buat kitab menurut kalian yang lebih bagus dari kedua kitab ini, yaitu Taurat dan Al-Qur'an. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka tidak mampu, fa illam yastajibu laka, kalau mereka tidak mampu memenuhi keinginan engkau, fa'lam annama ketahuilah oleh kalian, mereka orang-orang alladzina yattabi'una ahwa'ahum, menghantar hawa nafsu. Banyak modelnya, kekuasaan, diam aja, nggak memberikan suara, nggak memberikan tanggapan di atas kesulitan dan penderitaan umat, ya kan? Karena jabatannya takut hilang, dia mah ya udah. Maka kan ada Pak Meo, jangan banyak diam, nanti kita dikira wapres gitu kan. Kita sakanya wapres, kita banyak diam, jangan banyak diam. Diam, ibu koyo-koyo jangan, ya. Kita harus bertindak, ya kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, maka begitu mereka mengikuti hawa nafsu ini, kata Allah Subhanahu wa taala, man adal, siapakah yang lebih sesat dari orang yang menuhankan hawa nafsu? Kalau sudah berbicara tentang hawa nafsu, kalau sudah berbicara tentang syahwat, kalau sudah bicara tentang ego, kalau sudah berbicara tentang keinginan, maka Al-Qur'an sudah mengingatkan kepada kita dalam ayat yang lain, surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45 ayat yang ke-23. Apa reta man ittakhadha illa hawa wa anallahu ala ilm wa khatama ala sam'i waqra. Yang pertama itu dihilangkan dulu, bukan kupingnya, pendengarannya. Dia tidak lagi bisa mendengar kebenaran. Adapun bagi orang-orang yang beriman, azan tadi itu panggilan untuk sholat. Allah kan bilang, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bagi orang-orang yang beriman, setiap kali ada panggilan Allah, setiap kali ada ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat Allah tadi itu menggetarkan hatinya dan menambah keimanannya. Tapi bagi orang yang sudah ditutup pendengarannya, dicabut pendengarannya, azan tadi, suara Quran tadi, seruan tadi, dakwah tadi berlalu begitu saja dalam kehidupan mereka. Salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, salat wajib berjamaah di masjid bukan perkara soal jarak, tapi berjarak soal bagaimana digerakkan hati atau tidak oleh Allah. Orang banyak ada yang jangka.
Kalau kata orang Cengkareng, selemparan batu dia sampai ke masjid, kagak sampai tuh. Sampai orang bilang kayak begini, dia mau hebat bang, gak pernah ke masjid, sekali masjid depan imam, mati namanya dia. Bener jadi orang gak pernah ngaji sih lo. Oh di Cengkareng mau gitu, hebat nih bapak Ustaz, pernah ke masjid dari kecil sampai gede, tapi sekali ke masjid depan imam, udah mampus itu orang mau bilang, oh gitu. Sampai kayak begitu. Bolak-balik Singapura, sampai bosan dia, ya kan itu. Gunung tinggi ya kan dia daki. Mancing hujan itu cuman nggak kesepat dia tekuni. Mancing mantap begitu. Kalau ngaji lama dikit udah berumur. Ustaz ngomong aja kayak tukang obat nggak bisa habis. Aliran mancing ditekuni nama dia. Jadi ini bukan soal perkara fasilitas yang Allah berikan telinga, tapi yang Allah hilangkan dari mereka itu pendengaran. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, kemudian Allah tutup mereka punya pendengaran, Allah tutup dia punya qalbi, yaitu bagaimana dia bisa menalar sebuah kebaikan. Ingat kata hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fil jasad, dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Segumpal darah itu amat sangat menentukan posisi kalian. Bila segumpal darah tadi itu baik, soluhat kulluhu, kalian semua nanti urusan-urusan yang lain itu akan menjadi baik. Tapi bila segumpal darah tadi fasadat, segumpal darah tadi itu rusak, tercampur, terkontaminasi dengan virus-virus kesesatan, dengan virus-virus kedengkian, dengan virus-virus kemungkaran, maka rusak semuanya. Dan ketahuilah, dan itu qalb. Di beberapa kitab, ya, qalbu itu adalah basyarah, ya, yaitu hati yang mampu menangkap kebenaran. Kalau ini udah ditutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya sudah ditutup, penglihatannya sudah ditutup, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pama mimba'di, ya kan? Siapa yang bisa memberikan peringatan kepada orang yang sudah seperti ini? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa adallu ala ilmi. Kalau disesatkan tidak punya ilmu, orang masih bisa nalar. Ini orang punya ilmu tapi sesat. Pola jauh-jauh. Polanya jauh-jauh lama. Pola cuma mau bilang jangan ikuti pemerintahan Nabi jangan diikuti. Polanya jauh-jauh. Muncul orang-orang yang anti Islam, ya kan? Ngapain umroh, ngapain pergi haji, ngapain kita taat kepada agama. Dia bilang agama mah yang pribadi-pribadi aja. Mereka tidak mau pada hakikatnya diatur dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pakai jilbab kadrun, nah, orang baca Quran kadrun, tapi dana wakaf enggak. Kan jilbab kan waktu minta dana wakaf, tolong kami, bantu kami. Dihilangkan rasa malu. Kotak amal katanya untuk menyumbang dana teroris, tanda ISIS disumbang dengan kotak-kotak amal, dengan pengajian-pengajian Islam. Ini cara Allah membolak-balikan keadaan. Mereka yang nggak mau pakai jilbab gara-gara minta uang dana wakaf, mereka harus berbicara di hadapan publik dengan menggunakan jilbab. Tertekan mereka sebenarnya. Ini cara Allah menunjukkan kebenaran Islam. Kita lihat aja, Allah sudah uji keimanan kita sampai sebagaimana kekuatan syira' bainal haq wa bainal batil. Maka zaman sekarang yang paling kita butuhkan penguatan akidah. Karena serangannya luar biasa ya. Di segala lini. Kalau antum perhatikan film-film kartun itu lama-lama udah mulai penyesatan film-film kartun. Gara-gara ada yang bilang NU cabang Kristen. Kenapa NU cabang Kristen? Muncul orang ya kan pakai topi hitam mengatakan ya kan, padahal hadis yang disampaikan tadi itu adalah
Isa Al-Masih turun tapi tidak sebagai nabi. Isa Al-Masih turun sebagai pemutus kebenaran. Yang diputuskan adalah paham yang dianut oleh orang Nasrani tentang salib dipatahkan, paham mereka menghalalkan babi disalahkan. Itu nggak mereka sampaikan. Mereka sampaikan Isa nanti turun di akhir zaman sebagai pemutus hukum. Iya, itunya iya, tapi sampai habis bro. Dia nggak sampai habis. Kalau orang yang nggak pernah ngaji ketepu ya kan, kita mau tepu nggak habisin hadisnya bro. Yang diingati oleh Nabi Isa bukan umat Islam, ente sampai kayak begitu. Waktu itu, kenapa ente pakai dirinya? Saya NU cabang Kristen. Kita mau bilang apa coba? Tuh, ya, dibenerin. Kita mau bilang apa coba? Luar biasa, susahkan dengan bahasa sesatan. Nah, dalam ayat yang lain, dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat ke-179, walaqad zara'na li jahannama, ya kan, katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan aku penuhi, akan aku sesaki, ya kan, akan aku isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan bangsa manusia yang mereka rata-rata semua waktu di dunianya lahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha, tapi hati mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Terus aja musibah terjadi tapi nggak pernah. Yang paling parah, musibah terjadi kita tidak bisa mengambil muhasabah. Musibah terjadi iman kita tidak naik. Musibah terjadi kita tidak dalam keadaan beriman. Itu yang paling rugi. Padahal musibah tadi itu mestinya meningkatkan keimanan. Kalau dalam surat Al-Ankabut Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayatraku ayyaqulu amanna la yuftanun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kitab Ulumul Quran, Alif Lam Mim ini adalah al-harf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Huruf-huruf yang terputus dalam kitab atau Ulumul Quran itu dikatakan adalah ijazul Quran, mujizatnya Al-Quran. Salah satu di antara kehebatan Al-Quran tidak bisa dipalsukan karena tersebarnya huruf-huruf yang terputus seperti ini. Dan para mufassir mengatakan kalau ada ayat Al-Quran yang diawali dengan huruf-huruf terputus seperti Yasin, Toha, Nun, Qaf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, ada Kaf, Ain, Shad, ya kan. Ini menandakan akan ada berita yang sangat luar biasa yang menunjukkan kepada kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, waktu Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, ditambah lagi dengan huruf yaitu alif istifham, alif yang bertanya yang tidak perlu dijawab. Ahasiban nas, apakah kalian manusia mengira ayyutraku, yaitu kalian akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian berkata beriman, kemudian enggak datang ujian-ujian kepada kalian. Yuftanun, wau dan nun jamak, ujiannya enggak satu, banyak, berbaris-baris. Orang udah percaya bener sama masker supaya cuci tangan, masker nggak akhirnya mati bukan karena corona, yaitu masuk angin, main air terus. Makan kagak. Kalau orang Tanah Abang makan sop kambing, orang cekar cuci tangan aja. Makan tuh nggak ada, itu mati bukan corona, masuk angin. Hati-hati. Harus Subhanahu wa taala tegaskan, di zaman corona orang beranggapan banyak yang mati karena corona, tapi ternyata ya kan enggak, bukan karena corona. Orang mati bayar antri. Berapa tiket pesawat Sriwijaya Air dari Jakarta ke berapa ya kan? Ada 1 juta lebih. Kalau dia tahu mati, oh enggak, gue dikasih dia kagak. Antri senyum ya kan ya. Saya mau berangkat buat Tena ya kan. Kata malaikat mati. Saya 1 juta. Tes swab lagi negatif, Bapak berangkat. Coba kalau positif, belum tentu mati karena corona, paling ngos-ngosan. Apa saya kayak begitu? Mati. Makanya mati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak tahu ya kan, mati itu lebih banyak mati orang di atas tempat tidur, bukan perkara matinya, bukan perkara dengan apa kita mati. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang kematian udah tegas. Pertama, dipastikan kita bakal mati. Setiap kita udah dipastikan, kita udah menerima
kartunya kullu nafsin. Kalau kita nggak mau mati, jangan bernapas. Itu kan kata orang, setiap yang bernyawa pasti mati. Kalau nggak mau mati, jangan bernyawa. Ya udah mati duluan ente. Gitu. Siapapun yang bernyawa pasti mati. Sudah dipastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang datangnya itu udah Allah bilang. Kita semua punya batas waktu. Dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-34. Walikulli ummatin ajal, pada tiap-tiap umat li itu adalah li itu milik, li itu karena, li itu adalah kepunyaan. Setiap umat, siapapun umatnya itu memiliki batas ajal, itu expired, dia akan batas periodisasi kehidupan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza jaa ajaluhum, apabila sudah digariskan, sudah ditetapkan yang namanya itu ajal, la yastaqdimuna wa yastakhiruna sya'a, nggak bisa digeser maju mundur sya'a atau sedikit pun. Saat dia mati hari itu jangan cara dia naik pesawat, pada pesawat berangkat. Dia nggak mati karena itu. Ada orang yang gara-gara tes swab pengumumannya terlambat, dia tidak bisa naik pesawat, akhirnya dia tidak mati. Mati ketiban toge, karena toge sama truk-truknya. Di pasar dia lagi bengong, tahu lagi orang mati, jangan heran ya mati. Waktunya udah tuh. Terus keberadaan di mana saja kalian ada, pasti ada kematian. Surat An-Nisa ayat 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Aina takunu", di mana saja kalian berada, yudrikumul maut. Pakai alif lam. Mati yang artinya isim ma'rifah dikenal. Pasti yang tidak temu tuh. Jangan cuman kayak Tanah Abang gangnya sempit ya. Kalau orang bisa mungkin tukang nagih utang keder bisa, gangnya sempit mana nih ya kan ya. Tapi kalau malaikat jangan dia bilang, wah saya ijolnya nyasar di Tanah Abang. Datang ngawur aja. Wah apalagi di Cengkareng gangnya masuk ini gang komplek bank. Komplek bank itu kalau kita lewat misi bang. Ada banyak bang jagonya jadi kita misi bang ya. ada waktu pernah diantar panitia, Ustaz tinggal di mana? Komplek bank. Kok komplek bank di sini Ustaz nggak ada baca-bacaan? Ntar ente lihat aja. Begitu masuk gang ada buka misi bank. Oh maksudnya apa? Ini komplek bank itu kita permisi misi bank. Ya, kalau bang motornya geserin bang, iya Pak Ustaz ya sana komplek bank. Hilang. Kurang jauh mainnya. Serius banget. Benteng kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi burudi musayyadah, sekalipun kalian berada di benteng yang paling kokoh pun kematian itu akan datang. Nggak akan bisa kalian menghindar. Kalau kalian hari ini paksa orang, nggak bakalan kalian bisa nanti memaksa. Udah ketentuannya pasti datang. Maka persoalannya, mari persiapkan kita bagaimana mati yang baik. Bukan kita menghindar corona karena takut mati, tapi ini bagai sebuah ikhtiar. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya kan ya. Makanya orang kalau nggak belajar agama kayak begitu, dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicoba kegaduhan demi kegaduhan. Ya. Nggak pilkada repot ya kan. Wah, ya kan. Semua dipaksakan. Ya. Baru terjadi di kita. Seorang bupati warga negara Amerika Serikat, keren nggak tuh di Indonesia tuh? Ya, di NTT kayak. Udah jadi Pak, ya kan. Coba kalau warga negara Arab udah habis dibully dia tuh. Ya kan? Ini apa akibatnya nih? Karena salah atur, salah urus, udah nggak karu-karuan. Keder sekarang orangnya kan. Dikasih duit BLT 300, keder habis hari itu juga. Mendingan dikasih beras sembako masih ada ininya lama-lamaan ya. Habis berapa belum ditekan. Duit habis, beras kagak ada, sekarang udah orang biasa. Serba nggak cukup, serba nggak bersyukur. Kalau di Cengkareng dikasih duit, gue tanda tangan kata lakinya, lu yang ambil aja kan, gue ke sisain ke 100.000 kan. Akhirnya
Gara-gara penerima BLT tingkat perceraian meningkat ya dulu. Berantem. Kan kalau beras mah laki-laki mah kagak open, mau berapa mau banyak mau makan bodo amat ya kan ya kalau itu luar itu yang Allah cari. Semuanya kagak ada rasa bersyukur ya. Kemarin-kemarin ibu-ibu belum pandemi, lakinya sibuk kerja. Ya kan sampai bilang, "Bang, ada waktu kan untuk keluarga? Libur kah hari Minggu?" Udah enggak kerja mulu, bisnis mulu. Sekarang nggak pernah keluar di rumah aja, ribut juga. Dulu kagak corona suruh kita di rumah. Katanya banyak waktu untuk keluarga. Sekarang ngejedok aja di rumah, kita bilang ngejedok aja ada orang bang keluar kayak kalah sama ayam aja keluar. Masya Allah, hilang ayam aja keluar katanya. Ada bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang ketiga kata Allah Subhanahu Wa Taala yang mengundang ujian, yang mengundang musibah itu datang surat 17 ayat 16 dan 17 yaitu kefasikan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Idza aradna an nukhlika qaryah," kalau aku ingin hancurkan, irada keinginan, kalau aku ingin hancurkan sebuah kota atau sebuah negeri, amarna, maka aku perintahkan para mutraf, itu orang-orang elitnya, orang-orang yang jabatan, orang-orang yang punya hegemoni, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya kekuasaan, disuruh bertakwa Allah Subhanahu wa taala, papasyaku, dia berbuat durhaka. Artisnya disuruh taat sama Allah, bukan taat pada meledek-ledek agama Allah Subhanahu wa taala. Ulamanya disuruh takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada Allah tapi takut kepada kehilangan jabatan. Mereka disuruh taat Allah, kemudian mereka berpasu. Apa kata Allah? Wadamana tadmira, kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dan yang paling menarik pada ayat 17 kata Allah Subhanahu wa taala, wa minal qurun min ba'di Nuh, apakah kalian tidak pernah mengambil pelajaran dari orang-orang setelah Nabi Nuh alaihi salam? Itu nabi karena dosa mereka. Kefasikan, apa sih kefasikan? Yaitu kedurhakaan. Surat Al-Baqarah menegaskan kepada kita surat 2 ayat 26 dan ayat 27. Innallaha la yastahi ayyadriba masallamma ba'udatan fama fahuqaha fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu haqqun min rabbihim wa ammal ladina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa may yudillu bihi katsira ilal fasiqin alladzina yanquduna akhdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu ay yusalla wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Gampang bagi Allah untuk menambah keimanan, cukup bagi Allah datangkan seekor nyamuk dalam Al-Quran. Allah nggak pernah malu membuat perumpamaan tamsil dalam Al-Quran untuk seekor nyamuk. Adapun orang-orang yang beriman, yang sejak awal kata-katanya sami'na wa ata'na, yang sejak awal dia taat dan patuh pada Allah, maka apapun yang Allah katakan, apapun yang di dalam Al-Quran, dia mengatakan annahu haqqu min rabbihim, ini datang dari Allah, ini datang dari Rabb. Maka bertambah iman kami kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah keyakinan kami terhadap kebenaran agama Islam ini, bertambah cinta kami dan tekad kami untuk memperjuangkan agama ini. Itu bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang yang beriman, mereka nyinyir. Fa amal ladina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bi hadza matala. Aduh, ada apaan ya Allah bikin perumpamaan seekor nyamuk di Al-Qur'an? Katanya Al-Quran kitab suci, kok ada nyamuk? Dia kan namanya orang nyinyir kayak begitu. Ada semut, anamel, ada lebah, anakal, ada gajah, alfil, ada laba-laba, alang-kabut. Kayak kitab ensiklopedia aja, kayak kitab biasa. Tabuk malaikat sekalian mulutnya biar menyong. Kata Allah Subhanahu wa taala, yudillu bi katsira, banyak di antara mereka yang Allah sesatkan dan banyak di antara mereka mendapatkan hidayah, petunjuk. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah disesatkan kecuali bagi mereka yang memang sudah berbuat kerusakan. Fasyik. Siapa itu? Alladzina itu isim mausuf. Tanya nanti sama Ustaz Malik Al-Malik ya kan. Apa itu isim mausuf? Itu menerangkan.
Orang yang fasik itu alladzina yang kuduna ahdallahi mim ba'di misak. Perjanjian Allah yang sudah kokoh, perjanjian Allah yang sudah luar biasa itu, sudah kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, itu dirubah sama mereka. Mereka disuruh Allah menuhankan Allah, misak yang jelas, yang haram jelas, yang halal jelas, tapi mereka rusak-rusak. Ini nama orang fasik. Yang diharamkan dihalalkan sama mereka, yang diharamkan dihalalkan, yang halal diharamkan. Dibolak-balik agama ini. Kan masa orang yang beriman cuman karena beda politik kemudian agama Islam, apapun kita tidak sepakat dengan Hizbut Tahrir, nggak bisa Hizbut Tahrir disamakan dengan komunis. Komunis anti Tuhan, HTI bertauhid, mau disamain, bahaya ini. Kita digiring, ya kan, digiring terus satu, ya kan. Nanti semua kena giliran, maka inilah ya kan fitnah yang sangat luar biasa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian nggak belajar? Umat Nabi Nuh tuh, saya baca di dalam tafsir itu pelanggaran syariatnya itu tauhid. Mereka umat Nabi Nuh alaihissalam itu melakukan kesyirikan, yaitu menduakan Allah. Mereka kemudian para pembesarnya, elitnya, malaknya, pengambil kebijakannya mengatakan dalam surat Nuh surat 71 ayat 23, la tadarunna, jangan kalian tinggalkan yang namanya Wat, yang namanya Nasr, yang namanya Ya'uq, yang namanya Yagus, ya kan? Yang namanya Suwaya, ya kan? Ini tadinya adalah kepala-kepala suku, kabilah-kabilah orang-orang suci, kemudian mereka sembah. Apa yang Allah datangkan kepada mereka? Hujan lebih besar dan lebih deras kayak hujan di Kalimantan Selatan. Nabi Nuh sudah bikin perahu di atas gunung, ditertawakan oleh mereka, udah gila atau syapaha yang ada. Masa siang-siang terik matahari bikin perahu, bagaimana itu nanti ditariknya ke pinggir apa ke laut ya? Allah kasih hujan 40 hari 40 malam. Enggak ada yang selamat kecuali yang Allah selamatkan, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepasang-pasang dengan perahu Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita dikasih hujan 40 hari 40 malam, ini orang sekarang lagi nunggu hujan, kasihan. Orang-orang yang mau makan nasi bungkus menghina gubernur tuh, kasihan hujan nggak banjir, sian lu ya nggak dapat duit gitu kan. Biasanya kan kalau banjir tuh salahin gubernur, kalau nyala gubernur dapat duit. Pokoknya kalau banjir di Jakarta salahnya Anies, kalau di Kalimantan salah hujan. Nah, itu kan bolak-balik aja udah. Nah, kalau tanya ke gubernur, kenapa Jakarta banjir? Salah Anies. Kalau kenapa Kalimantan banjir? Salah hujan. Gitu aja udah dibolak-balik gitu kan. Akhirnya nggak kasih nama Allah nih hujan. Alhamdulillah nggak banjir, mudah-mudahan nggak banjir sampai Kubari. Ya kan, banjir. Ya kan. Ya. Kan. Kalau di Bedeng mah yang udah tempat ya ada juga memang di Cengkareng itu sebenarnya bukan salah gubernur, salah kita juga. Tempat air ditempatin, namanya rawa ya ditempatin. Ya air kangen sama tempatnya dulu kan, dia datang lagi ya kan ya. Jadi sebenarnya bukan banjir, airnya kangen gitu mau datang lagi. Ya kayaknya di tempat kita nih gitu, ya salah ente tempat air, ente tempatin ya, usur. Ya jangan salahin gubernur lah, salah ente lah, tempat air ente tempatin ya kan. Ya di Cengkareng kan banyak rawa-rawa bang, yang ditutup-tutup ya kan ya. Bikin perumahan, bikin ini, bikin itu kan. Kalau hujan ya jangan salahin gubernur. Oh, muncul air ya kan. Nah itulah. Nah, yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, datang nanti yang namanya musibah diundang itu karena ulah tangan ya kan. Bukan human error, tangannya sendiri. Bima kasabat aidina, surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 40. Nah, kan. Tebang pohon. Sekarang itu kiri kanan tadinya rawa, tebang, uruk sini, uruk sana ya kan. Di sini bikin ruko, perumahan, mall. Ini juga bikin ini. Yang ada air nggak ada tempat penampungannya. Lalu ditimpakan ke perumahan, mereka nggak bertanggung jawab. Subsidinya dari uang rakyat, kemudian rakyat cuma dapat banjir 10 hari loh sampai sekarang nih belum surut-surutnya. Nah, ada tuh yang beritain tuh mau malu, kasihan. Ada FPI cuma bingung orang kana. Yang mau berjuang kayak begitu tuh jalan-jalan karena mencari Allah Subhanahu wa taala tuh orang-orang yang berjuang karena Allah, yang lain ada cuma takut. Nah, inilah ya kan. Jadi mari
Kalau sudah kayak begini ini apa sih yang mesti kita lakukan? Enggak ada lain, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Udah buru-buru tobat. Lagi kita yang udah tua-tua ya kan? Ya kan, bukan berarti yang muda-muda nggak mati, yang mati sekarang banyak yang muda-muda loh, 40 ya kan. Ali Jabir 40. Tapi yang 60 jangan, gua 60 selamat dong. Kagak, 40 aja mati 60. Ente. Iya kan kadang-kadang orang kita gitu, 41. Oh, Abu Jabir 40 selamat, aneh 60 udah lewat dong. Kagak, bentar lagi ente muter-muter. Malaikatnya masih muter-muter doang, Nabi bilang belum jauh. Anak malah gitu. Itulah ya kan. Jadi kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Cepat-cepatlah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Udahlah kita ampun Allah Subhanahu wa taala. Udah istighfar. Biar nanti begitu ada tiba-tiba apa yang Allah takdirkan, kita mati dalam keadaan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan yang Allah bilang kan kata para ulama mengatakan, mintakanlah kepada Allah 3 perkara. Yang perkara tadi ada mintakanlah kalian, yaitu bagaimana kalian mendapatkan keriduan dalam hidup kalian. Allahumma inni as'aluka, ya kan, yaitu kita minta ridhoka wal jannah, kita minta ridhonya Allah, minta ridho surganya Allah dan jauhi dari neraka, dan kita minta agar ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Berapa banyak orang yang hidupnya dari pagi melek sampai malam nggak ada ilmu yang bermanfaat yang didapatin, nggak ada amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada rezeki yang thayyibah. Ini hidup yang nggak bermanfaat. Minta itu sama Allah. Nah ini tadi Anda tunggu-tunggu nih, nggak berbunyi bunyi dia. Alhamdulillah akhirnya Anda diselamatkan oleh waktu juga. Mudah-mudahan itu yang kedua. Setelah minta itu warzuqni taubatan qoblal maut. Rezeki yang paling agung, rezeki yang paling karamah, rezeki yang paling indah itu adalah Allah anugerahkan kepada kita taubatan sebelum datang mati kita, sebelum maut. Nah, yang terakhir yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala adalah bi husnul khatimah. Jadi husnul khatimah itu diminta dan diikhtiarkan dan diperjuangkan. Gak mungkin antum husnul khotimah kalau antum gak pernah ikut kajian, gak pernah sholat berjamaah, terus gak pernah ikut membela agama Allah. Terus ente mau bilang husnul khotimah, dari mana ceritanya? Kata malaikat, ente doa capek-capek aja, ente jangan bingung nyatetnya yang laporin ini dari mana? Ente sambil nonton Ikatan Cinta bi husnul khotimah. Ente pelaku sinetron masih bilang bi husnul khotimah. Dari mana ceritanya? Ya, ini kita mesti berjuang. Mudah-mudahan Allah tolong kita, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.